semua saat manis itu. Segalanya seperti mimpi, ku jalani hidup sendiri. Andai waktu berganti, aku tetap takkan berubah. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Selalu ada cerita tersimpan di hatiku tentang kau dan hujan, tentang cinta kita yang mengalir seperti air. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Sepanjang hari, karena hujan pernah menahanku di sini untukku. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Aku bisa tersenyum sepanjang hari, karena hujan pernah menahanku di sini untukku. Baik, Windy and Friend. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih teman-teman. Sudah buka Suara Sriwijaya Milenial dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa lagi tentunya dalam Suara Sriwijaya Milenial. Kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Saudara, generasi muda mempunyai peran strategis dalam menjaga demokrasi demi mewujudkan negara yang aman, maju dengan rakyatnya yang makmur dan sejahtera. Dan saat ini bagaimana untuk generasi milenial masih pedulikah dengan demokrasi dan juga kebinekaan? Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Muhammad Fatan Barkan Mubin, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas IGM Palembang. Selamat sore, apa kabarnya? Baik. Sehat selalu ya. Ini aktivitasnya apa aja saat ini? Untuk saat ini karena sudah berada di penghujung semester ya Mbak, skripsi sih, lebih fokus ke skripsi. Baik, ini berarti mahasiswa semester akhir ya? Iya. Baik, ya narasumber kita yang kedua ada Angel Chandra, mahasiswi Hubungan Internasional dari FISIP Unsri. Selamat sore, apa kabarnya? Sore Mbak, baik. Ini gimana kegiatannya saat ini, apa aja? Baru mau deket-deket UTS dan lagi semester 5, jadi
lagi sedikit-sedikit sibuk belajar. Baik, bagus sibuk belajar ya daripada sibuk ngipuin orang ya. Baik, dan pemirsa untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Tentunya kita akan membahas mengenai milenial masihkah peduli dengan demokrasi dan kebinekaan. Ini yang pertama mungkin dari sisi pandang kalian sebagai generasi milenial saat ini, kira-kira saat ini tuh gimana sih, masih demokrasi yang baik sekarang ini saat ini masih baikkah atau tidak? Boleh ke Fatan terlebih dahulu. Untuk sekarang tentang demokrasi, apalagi ini yang dibahas tentang anak muda ya Mbak. Anak muda zaman sekarang ini sangat turut aktif dalam demokrasi. Bisa kita lihat dari sosial media, itu banyak sekali yang ikut serta dalam memberikan pendapat. Berarti anak muda masih sangat aktif. Dan saya juga seperti itu. Masih sangat aktif tentunya ya, masih menjunjung demokrasi ya. Kalau dari Fatannya sendiri ya. Tapi kalau dari Angel sendiri gimana nih? Masihkah saat ini dulu deh, mandang demokrasi saat ini bagaimana? Masih baikkah atau mungkin sudah mulai agak berkurang nih? Kalau dari aku pribadi, kalau ngelihat tentang demokrasi di sekarang itu, demokrasi itu baiklah, tapi karena ada hal negatif dari government yang tidak bisa kita pungkiri juga Mbak, jadi sedikit melenceng, tapi ya karena kita mahasiswa juga, jadi kita tahu bahwa apa sih yang harusnya kita benerin, apa sih yang harusnya bisa kita ambil alih buat ngebenerin demokrasi kita lagi. Baik ya, berarti tapi kalau dari Angelnya sendiri masih peduli nggak sih sekarang sama demokrasi? Peduli banget lah, karena kita sebagai, apalagi kita masyarakat Indonesia sendiri, demokrasi Indonesia itu tetap harus kita pertahanin juga Mbak. Baik, berarti masih sangat peduli ya untuk kedua ini ya. Tapi dengan kemajuan teknologi ini salah satunya seperti Fatan sebutkan bahwa banyak nih anak-anak muda sekarang masih peduli dengan demokrasi, masih tetap memikirkan demokrasi di Indonesia melalui teknologi yang juga berkomentar. Tapi kan ini kadang nih banyak ya untuk di media sosial saja nih contohnya. Generasi milenial, kadang juga generasi Z itu saling saling baku hantam melalui komen ya, melalui komen. Itu kira-kira salah satu contoh yang juga merusak demokrasi nggak? Menurut sisi pandangan menurut Fatan ya itu kembali ke individu masing-masing sih Mbak. Karena kenapa? Ya kadang mereka cara penyampaian mereka juga tidak tepat. Betul. Mengapa sih mereka mengatakan hal-hal yang kasar, kadang keluar dari tidak sesuai dengan topik. Begitu aja sih Mbak. Baik ya, berarti kadang penyampaiannya aja ya. Iya. Tapi sedih nggak sih kadang ngelihat teman-teman yang saling baku hantam melalui media sosial? Sedih, bisa dikatakan sedih Mbak ya. Kenapa tidak berbicara secara kepala dingin dengan kata-kata yang lebih baik? Tapi kembali ke poin awal tadi yang saya bilang, ya itu tergantung individunya masing-masing, bagaimana cara mereka menyampaikannya. Baik, berarti kembali ke individunya masing-masing ya. Kalau Angel sendiri gimana nih melihat dengan perkembangan teknologi sekarang yang memudahkan mengakses informasi dan memberikan informasi, tapi kadang menjadi baku hantam nih, jadi saling serang nih di media sosial untuk teman-teman milenialnya sendiri. Aku setuju sih sama pendapatnya Kak Fatan sendiri. Memang balik lagi dari individunya masing-masing, mereka tuh mau gimana. Cuman emang cara pemilihan kata dan untuk kalau dari aku sendiri, kalau untuk baku hantam di sosial media itu kurang wise aja sih Mbak. Jadi better dialihkan mungkin dengan ngobrol secara langsung, diskusi, itu jauh lebih baik. Baik, itu jauh lebih baik ya. Tapi sekarang ini untuk anak muda banyak juga beredar di media online juga bahwa banyak anak muda sekarang ini tumbuh rasa apatis nih. Apalagi apatis terhadap demokrasi dan juga pemerintahan. Ini kalian menanggapi itu apakah juga merasa nih kadang ada sisi keluar apatisnya juga atau enggak? Boleh Fatan. Kalau saya sih secara saya pribadi nggak pernah sih Mbak. Karena kenapa? Satu pendapat dari kita itu sangat berarti. Ya tergantung juga
Kalau di bidang saya, ya saya berpendapat. Kalau bukan di bidang saya, ya saya diam saja. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti tidak boleh berpendapat ya. Ya. Berarti masih kalau dari Fatannya sendiri masih jauh dari kata apatis atau gimana? Bisa dibilang masih jauh, Mbak. Masih jauh ya. Nggak ada nih dikit-dikit kadang ada rasa keluar nih ada apatisnya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Angel gimana nih? Sama sih Mbak, karena emang aku dari mahasiswa FISIP juga, jadi emang dipupuk sama dosen-dosen terdidiknya untuk jangan apatis, kita harus dukung demokrasi Indonesia, kita harus benerin lagi pola dan poros demokrasi Indonesia tuh dengan sebagaimana mestinya. Jadi saya agak jauh dari kata apatis. Jauh ya dari kata apatis. Tapi kalau melihat teman-teman lainnya gimana nih? Kadang ada nggak sih yang ketemu yang sangat apatis gitu dengan demokrasi dan juga pemerintahan? Kalau ngelihat dari teman-teman sih, mereka juga kayaknya sama dengan aku ya Mbak, sama-sama kita karena mahasiswa FISIP, jadi benar-benar diarahkan untuk jadi seorang mahasiswa yang berdemokrasi, yang punya tata cara dan nilai untuk berpendapat yang sesuai dengan wadahnya, gitu sih Mbak. Kalau Fatan ada nggak teman-temannya nih? Ada beberapa, tetapi kami tidak menjauhi ya, Mbak. Tetap boleh kami ya? temenin, iya. Kadang kan mereka punya pilihan masing-masing begitu kan. Mereka mempunyai alasan. Terkadang ya nggak bisa ya, Mbak, namanya individu itu kan masing-masing kembali lagi ke individunya dan tidak bisa dipaksakan ya, seperti itu. Berarti dari Fatannya sendiri memang ada teman yang sudah mulai menumbuhkan rasa apatis. Iya. Tapi berusaha nggak tidak mengingatkan ataupun juga malah ya udah itu pilihannya atau gimana nih? Kalau mengingatkan pasti ya, Mbak. Karena kita ini generasi bangsa, generasi selanjutnya yang akan mewarisi bangsa ini. Siapa lagi yang ingin peduli kepada bangsa ini kalau bukan kita kan? Betul. Jadi harus ya saling Harus. mengingatkan. Tapi agak susah nggak diingetinnya? Apa ada cekcok juga nih? Kalau cekcok enggak sih, Mbak. Tapi mereka biasanya membantah dengan alasan mereka sih. Alasan-alasan mereka ya seperti itulah, Mbak. Berarti kalau memang ada teman-teman yang lainnya itu diingatkan ya, Iya. jangan dibiarkan Jangan ya. dibiarkan. Tapi kalau menurut pandangan kalian sendiri nih, seharusnya menjadi generasi milenial tuh milenial yang baik saat ini tuh sebagaimana sih? Apalagi yang kita harus selalu peduli dengan demokrasi dan juga kebinekaan. Boleh Angel? Kalau dari sebagai seorang mahasiswi, seorang milenial juga, kalau mau dibilang kita tuh harus gimana, sekarang kan lagi zamannya globalisasi dan sistem teknologi dan informasi dan sebagainya itu lagi pesat-pesatnya. Betul. Jadi kita bisa gunain wadah teknologi ini tuh jadi porsi kita untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik, argumen untuk ngubah atau ngubah hal-hal yang negatif ke arah yang lebih positif, ngubah porsi kata-kata kita, kasih pandangan, kasih sudut pandang kita di sosial media kita yang akhirnya kan bisa nge-reach orang-orang banyak dan menggait orang-orang tuh kita tuh harusnya tuh gini. Jadi mulai kayak meracuni, mengingatkan ya? iya, meracuni pikirannya ke hal yang lebih baik lagi. Oke, jadi meracuni pikirannya dengan hal baik ya, bukan Iya. meracuni dalam hal anak-anak muda sekarang kan racun Check out. e-commerce ya. Tapi ini enggak ya, Iya. aman ya, racunnya yang lain ya. Berarti memang harus saling mengingatkan untuk teman-teman yang lainnya. Kalau untuk Fatan sendiri gimana sih? Menurut Fatan nih, seharusnya baiknya sebagai milenial itu yang harus tetap mengikuti dan juga peduli demokrasi itu gimana? Kayak pendapat Kak Angel tadi ya, Mbak. Kan sekarang sudah zamannya teknologi, sistem informasi itu sudah maju. Jadi ya kenapa kita tidak memanfaatkan teknologi itu? Tapi teknologi juga bisa menjadi bumerang ya, Mbak. Betul. Bisa terjadi perpecahan juga di dalam teknologi. Tetapi alangkah baiknya dipergunakan dengan cara yang benar seperti kata Kak Angel tadi, meracuni pikiran orang-orang dengan hal yang baik. Bisa juga ya membuat satu motivasi-motivasi buat anak muda yang lain bahwa ya kebersamaan itu
Ya baik begitu Mbak. Baik, harus dimanfaatkan ya kemajuan Iya. teknologi ini dimanfaatkan dengan yang baik. Jangan sampai kemajuan ini jadi memberikan dampak negatif ya untuk masyarakat lainnya. Baik, ada telepon masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Baik, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Adi di Lemabang. Baik, Bapak Adi di Lemabang, silakan Bapak. Saya ini agak sedih sih. Kenapa sih anak muda ini sosok jagoan semua sih? Zaman saya dulu dari SMP, SMA, kami tidak berani melawan orang-orang dewasa. Tapi anak sekarang tuh SMP, SD malah berani orang melawan orang tua maupun orang berantem tidak dipeduli itu. Baik. Sendiri zaman kan kenapa kan zaman saya sekolah dulu orang berantem dipisahi. Zaman sekarang orang berantem tidak peduli. Dah cuek-cuek itu kenapa sih? Saya sedih sebabnya zaman sekarang ini anak muda sudah rusak. Oke. Atau pemikirannya tidak peduli dengan orang lain atau apa. Sebabnya zaman saya dulu tidak seperti ini. Berbeda orang ya, Pak, ya? berantem, saya pisahi. Baik. Bukan polisi, malah masyarakat. Sekarang orang tua pun tidak peduli. Nak berantem katanya takut. Ada sebab akibatnya. Baik. Atau nolong orang lain. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak Andi yang ada di Lemabang ya. Terima kasih Bapak, sehat selalu dan salam untuk keluarga. Ini sebenarnya unek-unek dari salah satu orang tua ya, tapi nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut untuk pemirsa yang ingin bergabung di line telepon di 07113114554. Tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas.
TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, media, pemersatu, bangsa. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo karena kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sing sing si mari kami marjoget sama kota biru menari sebang bangkan jua sebang bangkan jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454. Dan kita masih membahas mengenai milenial masihkah peduli dengan demokrasi dan juga kebinekaan. Kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Angel Chandra, mahasiswi hubungan internasional FISIP Unsri, dan juga Muhammad Fatan, mahasiswa Sistem Informasi Universitas dari IGM Palembang. Itu sebelumnya kita sudah dapat telepon masuk ya dari Bapak Andi Lemabang mengenai anak-anak sekarang ini sudah sangat berbeda dengan zaman dahulu ya. Ada yang sok jagoan, ada juga yang emosian, sudah mulai cuek, yang sudah sangat berbeda perangainya dengan kaum-kaum yang sebelumnya. Boleh beri tanggapan terlebih dahulu nih dari Fatan sendiri. Mungkin ada bisa menjelaskan ke Pak Andi ini kenapa kira-kira jadinya seperti ini? Bapak tadi apa ya? Mungkin ya kemajuan teknologi ya Pak. Tidak bisa dipungkiri anak-anak zaman sekarang itu dalam mengakses suatu pembaruan tentang zaman itu sangat cepat. Jadi apa sih, ada kata-kata yang ingin ikut zaman sih, ikut zaman, jadi memaksakan diri, cenderung emosian, susah diperintah, anak-anak zaman sekarang seperti itu. Saya juga merasa sih Mbak, terkadang. Jadi merasa juga Iya. ya, karena salah satunya itu kemajuan teknologi yang jadinya semuanya dipermudah, jadinya mau serba instan Serba juga instan. ya. Kalau dari Angel gimana nih? Kalau dalam konteks yang ngebantah atau melawan itu mungkin
anak-anaknya tuh punya pandangan dan pendapat sendiri sih Mbak. Kayak menurut anaknya tuh ini lebih baik dan tidak sesuai sama pendapat ayahnya sendiri. Jadi seringkali clash mungkin di situ. Dan emang mungkin salah anaknya dengan penggunaan kata-katanya yang kurang baik. Jadinya menyakiti perasaan orang tuanya juga. Emang ya bener kata Kak Faten soal teknologi, karena informasi yang disampaikan tuh benar-benar secepat itu, jadi nggak sempat untuk disaring dulu yang mana yang baik. Baik ya. Tapi ada teman-teman yang kayak gitu gimana nih? Biasanya saling mengingatkan atau gimana? Kita berkaca dulu nggak? Berkaca dulu ya Banyak sekarang. diem sih Mbak kalau sudah melihat. Berarti kadang dari diri sendiri kadang suka hilaf ya? Iya. Suka hilaf ya. Jadi kadang gimana nih menghadapinya? Biasanya istighfar atau gimana? Kadang diem aja sih Mbak, mengurung diri sih banyak. Lebih introvert anaknya. Kalau Angel? Kalau aku kebetulan, karena kalau menurut aku emang seharusnya itu benar dan tidak sesuai, aku ngomong sih Mbak. Cuman kalau sudah disanggah lagi, aku mundur masuk kamar. Baik Pak Andi ya, karena memang kemajuan teknologi, cara didik juga berbeda ya. Ya mungkin dulunya cara didiknya lebih keras, tapi kalau sekarang kita harus mengikuti juga bagaimana sistem dari globalisasi saat ini yang semuanya serba instan ya. Jangan sampai sedih ya Bapak ya, namanya juga kita harus ingatin lagi anak-anak kita, jangan sampai melenceng. Yang penting itu akhlaknya. Kalau akhlaknya dari awal sudah dibangun, dididik dengan baik, pasti insya Allah ya jadi anak yang baik juga ya. Baik, terima kasih Pak Andi, dan untuk pemirsa lainnya yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Baik, ini dari Fatan, mahasiswa sistem informasi nih, pastinya juga tahu nih mengenai informasi-informasi yang sekarang banyak sekali tersebar. Hoax juga sangat mudah, apalagi hoaxnya ini banyak ke orang tua nih. Biasanya kan orang tua juga banyak mendapatkan informasi-informasi hoax yang bisa memperpecah belahkan dari rakyat Indonesianya juga, persatuan Indonesianya juga. Biasanya nih kalau ada hoax itu gimana tanggapannya tuh? Kalau Fatan melihat berita itu yang pasti di internet itu sama sih sebenarnya dengan koran. Cuma pindah ke dalam bentuk digital. Ke handphone, kayak itu kan Mbak. Sebelum itu kan kita harus membaca dulu isi beritanya apa dengan jelas. Apakah berita itu valid atau tidak. Sama seperti biasanya, cuma bedanya yaitu di digital dan aksesnya juga lebih cepat kalau sekarang. Biasanya kalau orang tua nih, biasanya paling cepat dapat Info diteruskan di ya. WA. Itu gimana nih? Kadang ngingetin juga atau malah kadang suka jadi perdebatan nih? Alhamdulillah kalau di rumah sih Mbak, enggak sih. Biasa orang tua dibaca dulu beritanya. Oh kayak ini, kalau beritanya benar ya di-share kembali ke anak-anaknya. Silakan dibaca, ada berita terbaru. Ya kalau beritanya nggak benar ya sudah, diemin aja biasanya. Baik ya, berarti harus diingatkan juga ya orang tuanya ya. Kalau Angel gimana nih? Ada juga suka perdebatan-perdebatan? Karena keluarga orang tua aku tuh sih sedikit tua ya Mbak. Jadi emang informasi itu cepet banget dan langsung diterusin aja ke anaknya. Paling kalau udah kayaknya ini nggak bener deh Ma, Pa, itu aku udah kasih tahu sih, yang ini nggak bener nih, ini hoax. Sama aja kayak berita digital itu sama kayak kita ngegosip tapi di platform handphone aja. Betul ya, jadi diingatkan ya. Jadi memang banyak orang tuanya juga mendapatkan informasi yang hoax juga ya. Berarti diingatkan. Tapi kalau dari Angelnya sendiri, biasanya kalau dapat informasi yang hoax gitu gimana nih? Ikut komen juga, ini salah berita hoax gitu enggak? Atau gimana nih? Kalau udah hoax gitu, diemin aja sih Mbak. Kalau soalnya kita udah ikut turun tangan, ini nggak benar, nanti malah jadi ribut besar. Oke, nggak dilaporin ya? Kita report aja Mbak. Oh, report aja ya, di-report aja ya. Jadi beritanya jangan sampai lebih menyebar. Oke. Tapi kalau untuk sebagai anak muda nih, ini pasti tantangannya juga ada untuk selalu bersama-sama nih dari ya milenial ini akan melanjutkan kehidupan selanjutnya di tanah air ini kan. Jadi kadang ada tantangan sendiri nggak sih dari milenial yang biar harus tetap menumbuhkan rasa cinta Indonesia, cinta negara, demokrasi, ada tantangannya sendiri nggak sih? Jelas
banyak tantangannya Apa Mbak aja? untuk ke depan itu. Terutama kalau Fatan kan sudah di bidang teknologi nih. Untuk mengejar ketertinggalan di bidang teknologi itu, wah bukan main. Persaingannya sangat ketat, bukan persaingan antara yang di dalam Indonesia saja ya Mbak. Seperti kita tahu negara-negara lain juga mempunyai teknologi yang mumpuni, juga canggih-canggih begitu. Bagaimana cara meng-create suatu sistem informasi baru yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan, begitu sih Mbak. Baik. Kalau Ijal sendiri gimana nih? Juga sama dengan Fatan? Kalau dari segi sosial sih mensosialisasikannya aja sih Mbak yang sedikit berat ya, apalagi kalau kita lihat generasi di bawah kita lagi ini adik-adiknya sudah mulai sedikit apatis kalau saya lihat-lihat. Jadi untuk ngebangun dan kasih tahu bahwa kita tuh harus gini loh, ini tuh kebinekaan yang harus kita bangun sebagai masyarakat Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini sendiri harus seperti apa gitu. Baik, berarti tantangannya juga selain kita dari diri sendiri, tapi juga sulit untuk mengingatkan orang lain juga. Betul. Ya. Apalagi sekarang ini generasinya sudah banyak banget ya, dari milenial, generasi Z, dan juga generasi Y juga ya. Y. Jadi lebih banyak ya, lebih luas, dan juga kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling mengingatkan, itu yang lebih penting. Baik pemirsa, tentunya kita akan kembali, tapi sebelumnya kita akan dihibur kembali oleh teman-teman dari Windy and Friend. Lihat ada yang bersinar di kedua bola matamu, buat malam gelap ini jadi penuh cahaya, terang kilau pesona, kasih aneh anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji jadi manusia di saksi bahagia, hingga sang bumi enggan berputar lagi. Kau buat aku sempurna saat kau berkata iya. Kau izinkan ku berlaga mengelilingi dunia di sisimu selamanya. Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji jadi manusia di saksi bahagia, hingga sang bumi tak berputar lagi. Kita saling bersandar hingga bumi tak berputar. Cinta kita takkan pudar selamanya. Kasih dengar anganku bersuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji jadi manusia di saksi bahagia untuk selamanya. Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan
banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Sayur! Mas, sayur! Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak. Jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 dan tentunya kita masih membahas mengenai milenial masihkah peduli dengan demokrasi dan juga kebinekaan. Masih bersama kedua narasumber kita, ada Angel Chandra dan juga Muhammad Fatan Barkan Mubin. Ini sebelumnya kita sudah membahas mengenai tantangan ya, tantangan sebagai milenial untuk tetap mendeklarasikan demokrasi yang ada di Indonesia. Ada nggak, ini tantangan satunya tadi masalah teknologi ya, itu juga kadang SDM-nya yang agak sulit diingatkan. Tapi kalau diri sendiri nih, merasa sudah sudah baik belum sih, sudah ikut menyemarakan misalnya sih demokrasi saat ini, dari Fatan gimana? Untuk Fatan sekarang masih tergolong tipis-tipis ya Mbak, ikut-ikut mulai membaca tentang politik, kayak mana sih situasi politik Indonesia sekarang, bagaimana tentang hukum Indonesia yang sekarang sedang terjadi, marak nih sekarang nih hukum-hukum di Indonesia kan Mbak. Ya kayak itu aja sih Fatan, masih sekedar mengikuti, belum terlalu banyak berpendapat. Baik, masih tipis-tipis ya, tapi literasi dan informasi diasah terus nggak? Ya, pasti. Pasti ya, harus ya. Kalau Angel gimana nih? Kalau aku sendiri karena emang mahasiswa jurusan ilmu politik, ilmu sosial, dan tuntutan juga lah dari jurusan bahwa kita tuh harus melek informasi, melek berita, melek kasus-kasus yang bakalan ada setiap harinya. Jadi emang literasi benar sih kata Kak Fatan, harus sepenting-pentingnya kita harus benar-benar literasi terus. Dan aku sendiri karena lagi mulai sedang aktif-aktifnya setelah COVID ini, jadi
pakai forum sosial media, terus juga disediakan dari universitas kita ada BEM yang punya forum untuk kita diskusi dan menanggapi situasi-situasi politik yang ada sih. Berarti emang sesuai jurusan ya. Tapi kalau karena sesuai jurusan ini biasanya agak susah nggak nih? Mengingatkan teman-teman lainnya nih? Atau kadang malah, aduh nggak salah diinget-ingetin nanti malah saling cekcok. Kalau ingetin sih ingetin Mbak, cuman tidak sekeras kita ngingetin sama kaum awam karena balik lagi orang tuh punya pandangannya masing-masing dan pola pikirnya masing-masing gitu kan. Iya, kayak pendapat aku gini nih, aku pakai pandangan yang ini nih. Jadi kita nggak sekeras itu sih kalau sesama teman yang emang sama-sama ngerti, sama-sama tahu itu Mbak. Baik ya, berarti ada sisi plusnya ya, karena memang di hubungan internasional, bukan sisi plus sih, memang tugasnya ya, harus tugasnya ya, mengingatkan teman-teman lainnya juga harus tetap melek demokrasi dan juga melek kebinekaan. Tapi nih, kalau dari Fatan sendiri sama Angel, kadang ada ini nggak sih, dari kita udah tahu nih, pemilu sebentar lagi di tahun 2024. Udah mulai nih, bukan di generasi yang milenial saja, di generasi Z juga, ikut juga nggak sih mengupdate informasi yang sekarang nih, atau sudah melihat nih, memilah-milah yang mana calon yang bisa tetap mempertahankan demokrasi atau gimana dari Fatan? Untuk sekarang, karena ini pertama kalinya kami ikut dalam situasi demokrasi ya, berpendapat ya Mbak, dalam politik ya lagi mencari jati diri lah sepertinya Mbak ya. Baru pertama kali soalnya kayak mana sih situasi politik itu, seberapa panas ya, kami baru merasakannya kan sekarang. Kalau yang kemarin belum. Kemarin cuman nonton aja, belum bisa nyoblos ya. Iya. Oke, jadi di pemilu saat ini lebih excited? Lebih excited sih, lebih kan sekarang beragam juga kan, dengan kecanggihan teknologi bisa melihat latar belakang para calon, lebih enak begitu menilai yang mana sih yang lebih baik untuk menjadi pemimpin di Indonesia ini Mbak. Tapi kan lebih banyak juga nih hoax-hoax yang beredar nih. Untuk hoax itu ya terkadang kembali lagi ya Mbak ya. Harus pinter-pinter ya. Iya, males sebenarnya nanggepin berita-berita yang menyerang pribadi sih, lebih banyak menyerang ke pribadinya kan, itu tidak boleh, sudah menyalahi aturan itu. Baik ya, jangan sampai ya, jangan diikut-ikutin juga ya. Tapi kalau Angel nih gimana nih? Ini pertama kali juga berarti nanti nyoblos ya, excited juga. Jadi gimana? Sudah ada nggak sih antara pertemanannya juga yang, aduh aku ini nih nanti udah ada, karena perbedaan jadinya terpecah belah, udah ada kelihatan nggak nih di generasinya Angel ini? Kalau di pertemanan mungkin udah ada nih beberapa yang aku bakalan milih yang ini nih. Tapi kalau dari aku sendiri, aku masih, karena beritanya lumayan banyak dan kita nggak tahu nih mana yang benar, jadi lebih dipilah-pilah lagi, lebih dibaca-baca lagi sih, kayak siapa ya yang sebenarnya bisa melanjutkan Bapak Jokowi dan mengarahkan Indonesia nih ke ranah demokrasi yang sudah seharusnya dari dahulu tuh begini gitu loh. Mungkin gitu sih, lebih ke dibaca-baca lagi aja dan biar tahu nanti bakal nyoblos siapa. Tapi kalau dari sisi menilai nih, menilai dari calon ini biasanya mengakses informasinya gimana? Atau bahkan malah dari media sosial sudah masuk nih berita-berita yang langsung muncul sendiri saling menjelekkan satu sama lain atau gimana nih? Kalau mereka kan orang terpandang lah Mbak, jadi berita-berita tentang mereka tuh gampang untuk kita akses, gampang untuk kita cari. Lebih ke lihat dari platformnya aja sih Mbak, platform yang menyampaikan tuh apakah dia valid atau tidak gitu. Valid atau enggaknya ya. Kalau Fatan gimana nih? Bisa menilai nggak sih dari media sosial, kalau dari generasi Z ini menilai nggak nih? Mau menilai calon tuh melihat, kalau kita nih kan biasanya sekarang media sosial itu sudah seperti CV ya. Tapi kalau dari anak-anak generasi Z sekarang nih gimana nih? Menilai juga nggak dari media sosialnya? Oh tentu Mbak, tentu sekali ya. Karena yang pertama kali kan generasi milenial itu terkenal akan ya tentang tahu teknologi ya Mbak.
pasti yang pertama kali mereka bukan yang seperti di pinggir jalan atau tuh pamflet yang kayak itu, enggak lagi sih, mereka enggak melihat yang kayak itu. Mereka lebih melihat ya di sosial media, kayak mana calon ini bersosial media. Baik. Jadi ya namanya saja sudah sosial Mbak ya, sosial dan media begitu kan. Berarti di situ ladang untuk mencari informasi apakah aktif dalam setiap harinya, pemimpin ini melakukan apa saja, tugas sehari-harinya. Begitu sih Mbak. Meski pencitraan ya. Ya itu urusan masing-masing ya Mbak. Baik. Karena kita juga harus pinter-pinter ya memilah yang mana pencitraan, yang mana yang emang dari hati nuraninya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Untuk pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya Milenial. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Perhitungan suara tanggal 14 hingga 15 Februari 2024. Rekapitulasi hasil suara tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Penetapan hasil pemilu disertai dua kondisi berikut ini. Pengucapan janji DPR dan DPD tanggal 1 Oktober 2024. Pengucapan janji DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing. Dan tahap terakhir, pengucapan janji Presiden yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Kita lanjutkan kembali nih tema kita, pesan dan harapan nih dari teman-teman generasi milenial agar masih peduli dengan demokrasi dan juga kebinekaan. Boleh Fatan terlebih dahulu. Untuk pesan kepada teman-teman nih sesama generasi milenial, ya tetap terus ingat kepada tanah air kita ini, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu untuk melanjutkan ke depannya. Untuk saran, lebih banyak lagi memerhatikan literasi-literasi di media sosial dan lebih memilih lagi lebih baik, mana yang buruk. Begitu sih. Baik ya, harus memilah dan memilih ya. Iya. Jangan sampai termakan semua informasi yang ada. Angel, gimana pesan dan harapannya? Dari aku sendiri, kita sama generasi muda, generasi milenial yang bakalan ngebawa negara kita, ngebawa bangsa Indonesia kita sendiri ke
porsi yang lebih baru, yang lebih inovatif dengan globalisasi yang mungkin akan semakin meningkat tajam, ya kita sama-sama harus sadar dan paham bahwa demokrasi dan kebinekaan kita tuh harus tetap kita jaga dan kita pupuk terus biar tidak ada perpecah belahan di nanti ke depannya. Baik ya, harus tetap dipupuk ya, harus tetap dijaga demokrasi dan juga kebinekaan karena milenial ini akan melanjutkan ya untuk generasi selanjutnya. Jadi jangan sampai nanti sudah dari saat ini sudah melupakan demokrasi, sudah apatis, sudah kurang meleknya digital dan juga kurang meleknya dengan demokrasi. Jadi sesama milenial harus saling mengingatkan, apalagi sekarang teknologi yang sudah sangat luar biasa, kita juga harus pintar-pintar ya. Baik, terima kasih Angel Chandra dari mahasiswi Hubungan Internasional FISIP Unsri dan juga ada Muhammad Fatan dari mahasiswa Sistem Informasi UIGM Palembang. Terima kasih sudah hadir di Suara Sriwijaya TVRI Sumatera Selatan. Saudara, demikianlah Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata saya Rizky Abrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita kembali dihibur oleh teman-teman Windy and Friend. Harus bahagia. Baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Kamu harus bahagia, kamu harus bahagia, kamu harus bahagia, kamu harus bahagia. Kita harus bahagia. Kita harus bahagia.